Selamat pagi, yang saya hormati selaku Bapak dosen pengajar, Bapak Andi Asvin M. Suradi, Eskom MT. Saya, Ririn Oktaviani Putri dengan NIM 2502010100276 dari Program Studi Manajemen kelas MJ 107 pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis JNE Express. Mari kita lihat bagaimana sebuah perusahaan logistik bertransformasi di era digital ini. Pertama, mari kita kenali profil JNE. JNE atau PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir bukan sekedar perusahaan kurir biasa. Dengan jaringannya mencakup lebih dari 83.000 titik tujuan hingga pulau terluar dan didukung oleh 50.000 karyawan. JNE adalah raksasa ekspedisi di Indonesia. Skala sebesar ini tentu mustahil dikelola tanpa dukungan teknologi informasi yang kuat. Selanjutnya, infrastruktur jaringan digital. Untuk menghubungkan operasional yang luas, JNE menggunakan 3 jenis jaringan. Yang pertama, internet. Internet digunakan pelanggan untuk mengakses fitur tracking atau pelacakan dan cek tarif melalui website resmi atau aplikasi MyJNE. Yang kedua, intranet. Intranet menjadi sarana koordinasi tim internal di kantor pusat dan cabang. Yang ketiga ada extranet. Extranet digunakan oleh agen franchise atau mitra JNE untuk menginput data pengiriman ke sistem pusat JNE secara aman. Manfaatnya, memungkinkan sinkronisasi data secara real-time, mempercepat komunikasi antar cabang, dan memberikan transparansi posisi paket kepada pelanggan. Next, etika dan profesionalisme di bidang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi canggih tanpa etika sangat berbahaya. JNE menyadari resiko seperti penyalahgunaan data pribadi pelanggan atau kebocoran data. Oleh karena itu, diterapkan sikap profesional yang ketat. Yang pertama ada privacy, yaitu petugas dilarang keras membuka isi paket. Yang kedua ada keamanan, yaitu akses data dibatasi sesuai level otoritas, yaitu kurir hanya melihat alamat, sementara admin hanya melihat transaksi. Hal ini krusial karena pelanggaran etika dapat merusak reputasi perusahaan, menimbulkan kerugian finansial, mengurangi kepercayaan pelanggan, serta resiko tuntutan hukum berdasarkan UU ITE atau PDP. Penerapan etika dan profesionalisme yang kuat sangat penting untuk menjaga integritas operasional JNE Express dan kepercayaan publik. Berikut sistem fungsional dan integrasi. Bagaimana JNE mengelola departemen yang berbeda? JNE menggunakan platform terintegrasi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ini menghubungkan fungsi utama seperti SDM, keuangan, pemasaran melalui CRM atau Customer Relationship Management untuk program loyalitas GLC, yaitu JNE Loyalty Card, hingga fungsi produksi atau operasi. JNE juga berkolaborasi secara digital dengan mitra luar seperti maskapai penerbangan dan pelayaran untuk memperluas jangkauan layanan. Selanjutnya, sistem akuntansi dan keuangan. Pada sisi keuangan, teknologi informasi berperan dalam mengelola arus kas, biaya operasional seperti BBM, hingga pajak. Prosesnya otomatis. Ketika resi di-scan di counter, data langsung masuk ke jurnal penjualan hingga menjadi laporan laba rugi otomatis. Hal ini memudahkan manajemen dalam merencanakan anggaran investasi armada baru dengan lebih akurat. Next-nya, sistem penjualan dan pemasaran. JNE menjalankan strategi pemasaran berbasis teknologi informasi yang sangat adaptif. Sistem penjualan JNE bersifat hibrida, yaitu menggabungkan saluran online melalui website dan marketplace dengan saluran offline melalui gerai fisik.
Peran teknologi informasi dalam pemasaran. Teknologi informasi menjadi tulang punggung strategi pemasaran JNE. Yang pertama, media sosial, yaitu untuk promosi, engagement pelanggan, dan customer service. Yang kedua, marketplace, yaitu integrasi untuk mencapai basis pelanggan yang lebih luas. Yang ketiga ada promosi digital seperti iklan bertarget, email marketing, dan SEO, yaitu teknik dan strategi untuk meningkatkan visibilitas website untuk mendapatkan posisi tinggi di mesin pencari untuk menarik pelanggan baru. Berikut pemanfaatan data penjualan dan pelanggan. Data pelanggan ini kemudian diolah untuk melakukan segmentasi dan analisis perilaku, sehingga promosi yang diberikan lebih tepat sasaran dan personal. Pemanfaatan data secara cerdas membantu JNE dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Terakhir, manajemen produksi dan operasi. Dalam bisnis jasa, produksi adalah proses perpindahan barang. Berikut alur operasionalnya. Yang pertama, mulai dari pick up, yaitu penjemputan, kemudian sorting, penyortiran di hub, lalu line haul, yaitu transportasi antar kota, dan yang terakhir ada last mile delivery, yaitu pengantaran ke alamat. JNE menerapkan inovasi seperti Automated Sorting Centers, yaitu mesin sortir otomatis berbasis barcode untuk memisahkan paket berdasarkan kode pos, sehingga meminimalkan kesalahan manusia. Mereka juga menggunakan GPS dan IoT untuk melacak posisi paket secara real-time, serta algoritma yang canggih untuk menentukan rute pengiriman tercepat. Selanjutnya, contoh data operasional yang digunakan. Data operasional menjadi bahan bakar utama bagi efisiensi di JNE Express. Ada 4 kategori data utama yang dikelola secara digital untuk memastikan paket sampai tepat waktu. Yang pertama, data pelacakan. Ini adalah informasi posisi paket dan estimasi waktu tiba yang sangat krusial bagi transparansi kepada pelanggan. Yang kedua, data kapasitas gudang. JNE memantau volume barang di gudang secara real-time untuk perencanaan ruang dan alokasi sumber daya manusia yang efektif. Ketiga, data kinerja pengiriman. Perusahaan menggunakan metrik seperti waktu pengiriman rata-rata, tingkat keberhasilan, hingga insiden keterlambatan sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Yang terakhir, data pemeliharaan armada. TI membantu melacak jadwal servis kendaraan, konsumsi bahan bakar, hingga riwayat perbaikan agar armada selalu dalam kondisi prima. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa JNE telah bertransformasi menjadi perusahaan logistik berbasis teknologi yang mampu menyelaraskan fungsi keuangan, pemasaran, dan operasional dalam satu ekosistem digital yang solid untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.